Teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu Ponzi, yaitu eh Graphic AI. Waduh, denger-dengar Sai AI udah membekukan saldo para membernya tuh. Graphic AI gimana? Masih lancar Ponzi-nya? Jadi Graphic AI ini adalah investasi bodong, money game, skema Ponzi, teman-teman ya. Hati-hati. Udah beberapa kali saya bahas Graphic AI ini, tapi ya lihat aja komentar-komentar membernya, mereka ngeyel gitu ya. Kalau scam mungkin kayak korban TXR Trading. TXR Trading juga udah scam tuh ya, dan baru percaya apa yang saya katakan, gini-gini bang, gini-gini. Awalnya so tahu lu gitu kan. Sama kayak member Graphic AI, Sai AI, dan ponzi-ponzi lainnya yang saya bahas. Kurang lebih dari, saya bahas edukasi bahaya ponzi ini dari 2019 teman-teman, sampai detik ini saya masih konsisten bongkar-bongkar atau ngasih edukasi untuk masyarakat supaya menghindari investasi bodong, money game, skema ponzi, karena ujung-ujungnya ya menyedihkan, kena scam gitu ya. Kalau ada yang bilang ini kan permainan gitu kan, iya, kalau leader ponzi atau para pemain ponzi udah paham risikonya scam. Scam itu bukan tutup, bukan berhenti beroperasional begitu saja teman-teman, tapi scam itu artinya penipuan. Masa iya sih orang sehat udah tahu ini bakal melakukan penipuan masih main? Berarti kan kurang sehat gitu, agak demam kalau orang seperti itu ya. Udah tahu nih bakal nipu, tapi nggak apa-apa, risikonya kena tipu. Aduh. Nah, di sini ada beberapa ada satu postingan ya yang lucunya ya, agak-agak kebangetan lucunya gitu ya. Di sini ada postingan, mungkin ini di Facebook, mungkin membernya ini, member Graphic AI. Dia bilang salah satu perbedaan resmi dan Ponzi yaitu dilihat dari kantornya. Yang resmi itu ada kantornya. Kalau yang Ponzi tidak ada kantornya. Mari bersama-sama menuju sukses di Graphic AI. Semangat berinvestasi. Tambahin dong, berinvestasi bodong. Ada yang resmi, kenapa masih yang Ponzi? Nah, mereka selalu selalu tidak mau mengakui gitu ya, bahwa ini Ponzi. Enggak ada. Meskipun mereka para pemain Ponzi, leader Ponzi bilang ini investasi, nanti kalau scam baru mereka mengaku korban juga. Kenapa? Karena mereka nggak mau dimintai pertanggungjawaban. Oke. Nah, dia bilang kalau yang resmi itu ada kantornya, kalau Ponzi itu nggak ada. Wah, emang kalau dulu Ponzi itu memang kantornya itu nggak jelas ya, biasanya mengatasnamakan dari luar negeri. Tapi ya sekarang ini, baik itu yang mengaku dari Indonesia ataupun dari luar negeri, sekarang kan kantor bisa sewa, office-nya sebagai office bisa sewa kan, bisa di coworker gitu ya, bisa di jasa penyedia ruangan kantor gitulah, banyak gitu ya, bisa disewa teman-teman ya. Dia itu mainnya kurang jauh gitu. Kalau ada yang komen di video saya, wah lu bang mainnya kurang jauh apa? Saya tuh bahas Ponzi dari 2019 sampai detik ini masih konsisten bahas bahaya investasi bodong, skema Ponzi. Jadi skema Ponzi itu marketing plan-nya, terus apa-apanya itu yang terkait marketing plan-nya, gaji bulanan, sewa apa gitu kan, modusnya gimana, kalau mau dikatakan legal itu harus ada apa aja, itu udah di luar kepala gitu. Jadi misal kalian ada nih ditawarin aplikasi, misal bang ini ada aplikasi, saya cukup tanya gini aja, marketing plan-nya gimana? Marketing plan-nya ada gaji mingguan nggak, gaji bulanan nggak, ada rabat komisi ajak teman nggak, terus investasinya apa? Misal gini, investasinya sewa server bang, per kali sewa itu berapa persen gitu kan, tinggi. Terus ada gaji agen, gaji bulanan, gaji mingguan, plus ada rabat komisi undang teman. Wah, kalau seperti itu mungkin itu Ponzi gitu. Nggak mungkin sih, kebanyakan fix itu Ponzi. Karena apa? Karena investasi itu mau sewa toilet kayak, mau sewa mangkok kayak, nggak ada yang fix gitu ya. Investasi itu fluktuatif ya, modus sewa server GPU kan gitu ya, GPU. Server GPU itu kan udah banyak. Dulu ada CSP main, ya ada apa lagi ya, banyak. Sewa-sewa mesin GPU, sewa mesin mining ya, mesin server, terus sewa-sewa
robot kecerdasan buatan gitu kan. Waduh, kayak saya AI, Mediza gitu ya, sewa mesin iklan, sewa panel surya, sewa kolam renang, itu belum ada kayaknya tuh. Sewa apa lagi ya, banyak gitu teman-teman, bahkan sewa sepeda, sewa motor, sewa power bank, banyak modusnya. Apapun produknya ya, tetap skemanya Ponzi itu ya. Kalau udah jelas marketing plan-nya Ponzi, ya udah. Nah, di sini saya mau ngasih nih buat orang-orang yang bilang bahwa resmi enggaknya suatu platform itu dilihat dari kantornya. Iya, memang yang resmi itu biasanya ada kantornya juga lengkap, ada surat izinnya, dan surat izinnya nggak cukup AHU Kemenkumham, NIB, sama NPWP, nggak cukup itu. Ini kan investasi nih, ada penggalangan dana ya, membernya deposit, itu kan nyimpen duit dulu tuh baru disewain. Nah, itu pengumpulan dana itu tuh harus ada izin OJK atau mungkin Bapepti gitu. Kalau perdagangan ya mungkin masuknya ke Bapepti. Kalau ini investasi biasa, sewa-sewa biasa, ya harus ada izin OJK dulu lah ya. Harus ada izin lembaga atau regulasi yang ada di Indonesia. Jadi nggak cukup dengan NIB, AHU Kemenkumham, terus NPWP, semua Ponzi ya. Banyak yang sudah saya bahas, puluhan, ratusan ya, itu Ponzi. Ada yang bisa bikin NPWP, bisa bikin NIB, AHU Kemenkumham. 3 itu. Kenapa selalu 3 itu? NIB, AHU Kemenkumham, dan kadang NPWP. Karena yang mudah. Bikin AHU Kemenkumham bisa online, bisa via OSS, bisa ya via OSS, terus bikin NIB juga sama ya. Kalian misal mau dagang seblak atau dagang roti bakar gitu kan, kalau mau bikin NIB ya silahkan gitu. Atau kalian punya usaha apa, bikin NIB sekarang mudah gitu ya, apalagi NPWP. Nah, terus di sini ada ini nih ya, saya mau kasih lihat nih yang bilang kalau ada kantornya itu bisa dipercaya atau resmi nih ya. Kantor Jomingo Ponzi scam. Jomingo itu modusnya ya investasi bodong sama Ponzi yang modusnya pesanan gitu ya, e-commerce, oke. Modusnya e-commerce, kayak pesanan fiktif, kayak apa ya, ya intinya pesanan gitu ya. E-commerce, modusnya e-commerce. Ada kantornya bahkan di beberapa kota ya, membuka kantor cabang. Lihat, scam dan korbannya banyak. Terus ini 2019 gitu ya kalau nggak salah, kantor Mark AI Ponzi scam. Ponzi scam ya, scam artinya penipuan. Ada kantornya di Surabaya. Wah, ketika saya membahas Mark AI malah membuli saya. Masih ingat nggak kalian dengan dengan Mark AI? Kalau masih ingat, kalian masih ingat dengan saya yang lihat di komentar video saya yang membahas Mark AI. Banyak yang membuli saya, menghina saya gitu. Ujung-ujungnya mereka kena scam. Aduh. Jadi ya kalau ada yang komen, wah sok tahu lu apalah gitu ya, fitnah lah gitu. Fitnah itu dosa. Saya nggak pernah fitnah. Nanti ujung-ujungnya ketahuan juga kok mana yang benar, mana yang komen militan sebagai backdung Ponzi gitu ya. Mark AI dulu di Surabaya scam ya. Terus ada lagi namanya kantor NL Hijau. NL Hijau ini mencatut nama NL Green Power gitu ya. Modusnya sewa apa ya, sewa pembangkit listrik lah kayak gitu ya. Kan lucu-lucu kalau Ponzi itu modusnya, sewa panel surya, power bank ya, sewa power bank, sewa pengisian daya listrik, mobil listrik gitu kan, sewa turbin angin gitu. Aduh, sewa tiang listrik juga ini kayak NL Hijau. Nah, NL Hijau juga punya NPWP, NIB ya, bahkan AHU Kemenkumham kalau nggak salah, sama kayak Mark AI dulu. Kalau Mark AI modusnya trading gitu ya, trading, terus apa ya, lupa saya ya, intinya berkaitan dengan trading gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya dan masih banyak lagi, cuma saya malas aja nyarinya. Kalian cek aja di video-video saya di channel saya ini. Jadi kalau kalian nemu channel yang ngebahas investasi bodong ya, ngasih edukasi, kalau kalian nggak percaya itu hak kalian. Tapi cobalah sedikit lihat track record jejak channelnya ini. Oke? Biasanya kalau misal kayak saya nih, kayak saya dari 2019, kalau tiap hari ngebahas edukasi ya, bahas bahaya investasi bodong, skema Ponzi, itu udah fasih aja gitu, udah di luar kepala aja. Oh, kalau penawarannya gini,
gitu, udah jadi kebiasaan gitu ya. Jadi ya kata tadi juga yang saya katakan, kalau kalian ditawarin investasi bodong, kalau tanya sama saya nggak perlu lihat tampilan aplikasinya, nggak perlu lihat ya, cukup kalian sebutkan aja marketing plan-nya, bacakan marketing plan-nya, insya Allah saya bisa membedakan mana itu yang resmi, mana itu yang ponzi. Jadi nggak perlu lihat kantornya ya, nggak perlu lihat ini kantornya sewa atau apa gitu ya. Sekarang kan kantor-kantor atau office gitu bisa sewa, bisa per bulan, per 3 bulan, per tahun gitu. Oke, mungkin itu saja. Hati-hati member Graphic AI, jangan mau dikibulin, dibego-begoin ya. Cari informasi sedetail mungkin ya. Jangan sampai kalian jadi korban penipuannya Graphic AI. Oke. Dan dengar-dengar juga kalau teman-teman saya kayak Kohroy Sakti, terus Mulyono ya, Mulyono Herlambang, di channelnya itu kan katanya mau disomasi, tapi kok Graphic AI ke saya nggak ada ya somasi. Pengen lah saya disomasi sama Ponzi. Udah lama saya nggak disomasi ya. Ditunggu kalau mau somasi aja. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.